Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 Negara. Ya teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode ke-13, dimana pada episode ke-13 ini saya mampir ke rumah adat Betang di Pangkalan Bun. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe saya. Dan juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi dan like dan share video saya agar semakin berkembang. Dan terus ikuti perjalanan saya karena saya akan memasuki negara Malaysia, lalu melanjutkan ke negara Brunei Darussalam dan nanti masuk lagi ke Malaysia hingga ke Tip of Borneo atau ujung rambut Borneo. Jadi teman-teman, untuk masuk ke rumah adat Betang ini khusus roda 2 bisa lewat belakang, tetapi apabila membawa kendaraan roda 4 cukup parkir di depannya karena disediakan parkir di depannya nih teman-teman. Alhamdulillah saya masuk ke rumah adat Betang ini bersama istri dan tim on tahut kurang lebih di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sudah cukup sore kurang lebih nih teman-teman. Nah, ini adalah kondisi rumah adat Betang di Pangkalan Bun. Nah, jadi rumah adat Betang ini memang adalah rumah adat suku Dayak yang berada di Pasir Panjang, Kecamatan Arus Selatan. Nah, juga ini sebagai bangunan tradisional atau juga replika rumah adat suku Dayak yang bisa menjadi destinasi untuk para wisatawan. Lalu untuk rumah adat Betang ini juga sebagai wadah untuk suku Dayak dalam menjalankan pertemuan maupun melaksanakan kegiatan adat serta penyambutan bagi wisatawan yang berkunjung. Kebetulan karena kita sudah sampai di sore hari, nah makanya untuk tarif sambutan itu sudah tidak ada info dari pemiliknya. Tadi pagi ada beberapa wisatawan dan juga ada tarif sambutan bagi wisatawan yang berkunjung. Lalu untuk sisi lain dari rumah adat Betang ini yaitu selain bentuknya memanjang ke belakang dan seperti rumah panggung, dan ini juga bisa menjadi tempat sebagai lumbung padi untuk masyarakat setempat. Nah, tetapi teman-teman, karena ini rumah adat Betang untuk wisatawan, jadi rumah panggung yang kita lihat ini di dalamnya seperti museum kurang lebihnya, yang dimana di dalamnya banyak pajangan-pajangan dari suku setempat dan juga sebagai tempat pertemuan di dalamnya. Jadi di dalamnya itu cukup luas tempatnya dan banyak sekali hiasan-hiasan dinding yang dipajangkan sebagai melambangkan suku setempat. Masih bisa nunggu nggak? Lu dari seberang ya? Udah sampai kapal, tapi ada lagi nggak maksudnya kapal? Ini adalah patung tokoh adat suku Topar. Dan ini adalah akses menuju ke rumah panggung. Namun memang saya tidak masuk teman-teman karena kondisi sudah sore dan memang sepertinya sudah mau tutup. Jadi saya tidak ingin mengganggu pengelola, saya lebih memilih di sekitar rumah adat. Dan ini adalah patung orang utan yang berada di Kalimantan, dan ini dijadikan simbolis di sekitar rumah adat Betang ya teman-teman, karena kita ketahui di Kalimantan orang utan ini adalah satwa yang dilindungi, dan bukan cuma di Kalimantan tetapi di seluruh dunia orang utan ini karena spesiesnya sudah semakin dikit. Untuk itu spesies ini harus dilindungi. Tadi Baru makan dulu. Hah? Putri itu 3 putri tadi. Iya. Enak. Dan saya pun bersama tim Ontahut melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Lamandau.
Waktu pun sudah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya saya akan sampai malam hari nih teman-teman menuju ke Lamandau, karena estimasi dari Pangkalan Bun ke Lamandau kurang lebih 3 sampai 4 jam ke depan. Di sini saya sudah kembali ke jalan nasional nih teman-teman, menuju ke arah Lamandau, di mana sebelumnya saya berada di Jalan Pangkalan Bun. Nah, di sini saya sempat terhenti perjalanan karena salah satu member Ontahut ada yang trouble masalahnya nih teman-teman, sehingga motornya harus diistirahatkan. Jadi saya dan tim kurang lebih berhenti selama 1 jam, dan ini saya melanjutkan kembali perjalanan. Dan kondisi waktu sudah hampir jam setengah 6 waktu Indonesia Barat.
Matahari sudah mulai terbenam dan senja pun mulai keluar. Kita bisa melihat bagaimana indahnya langit-langit di Kalimantan. Dan ini tidak bisa didapatkan di kota besar, khususnya saya yang berada di Jakarta. Nah, ini yang menjadikan saya sungguh menikmati langit-langit di Kalimantan yang cukup indah. Kita bisa melihat gimana dimulai dari pagi hingga sore hari ini tidak ada satupun langit-langit atau satu momen pun langit-langit di Kalimantan ini tidak indah ya teman-teman. Nah, inilah makanya kenapa salah satu yang membuat saya, istri, dan juga tim On Tahut mampu dan bisa riding seharian ya. Karena kita memang menikmati jalan, menikmati pemandangan, menikmati masyarakat sekitar, dan kita memang sangat menikmati perjalanan ini.
Jalan menuju ke Lamandau sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Banyak sekali jalan yang tiba-tiba berlobang ataupun bergelombang, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri karena saya sudah memasuki senja dan nanti akan melanjutkan riding di malam hari dengan kondisi jalan yang seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya saya telah memasuki Kabupaten Lamandau. Kena lubang besar nih teman-teman. Waduh, di sini saya deg-degan, khawatir velg peang nih teman-teman.